kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang tentang bagaimana memperkuat pernikahan sesuai dengan petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentu menjadi dambaan atau harapan dari semua pasangan-pasangan suami istri, khususnya pasangan-pasangan suami istri Kristen, untuk membangun kehidupan pernikahannya itu makin hari makin lebih baik. Dan saya percaya tentu ada banyak bagian di dalam Alkitab yang berbicara tentang itu. Dan kami sangat mengharapkan Pak Paul bisa memberikan masukan-masukan bagi kami mengenai bagaimana memperkuat pernikahan itu sesuai dengan Alkitab. Pak Paul, silakan. Kadang-kadang saya bertanya-tanya Pak Gun, kenapa Alkitab itu tidak terlalu sering membahas tentang masalah keluarga? Bukankah keluarga adalah hal yang penting dalam kehidupan ini? Sudah tentu jawaban yang paling betul adalah bahwa memang Alkitab itu bukanlah buku keluarga ya. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan yang menceritakan tentang siapa Tuhan dan karyanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, tapi pernikahan itu sendiri adalah lembaga yang diprakarsai oleh Tuhan Allah sendiri, Pak Paul ya. Tepat sekali. Jadi pasti ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Alkitab tentang itu. Tepat sekali. Jadi akhirnya saya temukan satu jawabannya ya Pak Gun, yaitu Tuhan memang tidak secara khusus membahas tentang relasi suami istri. Tapi Tuhan syarat atau seringkali membicarakan tentang relasi kita dengan sesama kita. Bahkan firman Tuhan sendiri menegaskan di Matius 22 tentang hukum yang terutama yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi relasi suami istri termaktub dalam hubungan kita atau bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan cara Tuhan dan dengan atau dalam kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita bisa hidup di dalam Tuhan dan menuruti Tuhan, saya kira kita akan bisa memperlakukan suami istri kita dengan lebih baik. Otomatis. Dan sebetulnya boleh saya simpulkan juga, kalau masing-masing anak Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan dan mempraktekkan yang Tuhan minta, sebetulnya tidak perlu lagi teori-teori tentang keluarga Pak Gun dan Ibu Ida. Tidak perlu lagi teori-teori tentang bagaimana membangun rumah tangga serta hal-hal yang lainnya. Tidak perlu. Sebab kalau kita misalnya telusuri, sebetulnya ilmu terapi keluarga itu sendiri kira-kira baru muncul sekitar 50 tahun yang lalu. Baru dibuat populer setengah abad yang lalu. Belum terlalu lama sebetulnya. Jadi keharmonisan sebuah rumah tangga itu sangat dipengaruhi dengan seseorang itu dekat dengan Tuhan atau tidak ya Pak Paul? Sangat dipengaruhi Ibu Ida. Sangat dipengaruhi. Saya berikan satu contoh ya Bu Ida. Suatu hari saya dan istri saya bertengkar. Ini beberapa tahun yang lalu. Dan saya merasa diri saya benar saat itu. Sudah pasti kalau kita bertengkar, kita merasa diri kita benar ya. Nah, saya jengkel sekali. Dan istri saya juga marah sekali dengan saya. Akhirnya dia ke kamar anak-anak. Ini sudah malam ya. Tidak tidur dengan saya. Saya mencoba tidur, tapi tidak bisa tidur. Karena pikiran saya terganggu. Terganggu oleh apa? Oleh firman Tuhan. Saya diingatkan kembali bahwa saya seharusnya mencontohi Tuhan Yesus dalam mengasihi jemaatnya
Dan dalam kasus saya, dalam saya mengasihi istri saya. Nah, bagaimanakah Tuhan Yesus mengasihi kita? Yaitu dengan mengorbankan atau mengesampingkan dirinya. Seperti yang tertulis di Filipi pasal 2 ya. Jadi Tuhan Yesus itu rela merendahkan diri demi kita. Nah, jadi saya juga seharusnya sebagai seorang suami Kristen rela mengesampingkan diri saya untuk datang kepada istri saya, mengambil inisiatif berdamai dengan dia. Namun saya tidak mau. Saya merasa ini saatnya dia yang harus datang kembali kepada saya. Dia yang harus berdamai kembali kepada saya. Masa saya yang harus berdamai kepada dia terlebih dahulu. Tapi firman Tuhan terus menegur saya. Akhirnya saya patuhi. Saya ke kamar anak saya dan saya melihat istri saya sedang terduduk di lantai dan menangis. Waktu saya melihat istri saya terduduk di lantai dan menangis, tiba-tiba semua perasaan bahwa saya benar dan sebagainya sirna, lenyap begitu saja. Yang muncul dalam hati saya adalah rasa belas kasihan. Saya peluk dia, kami berdamai, dan sudah beres. Sekarang kalau Ibu Ida tanya saya, apa yang diributkan saat itu? Enggak ingat sama sekali. Tapi saat itu rasanya perkara itu besar. Makanya saya tidak rela untuk mundur. Namun sekarang ditanya, enggak ingat sama sekali. Begitu. Iya. Jadi memang di dalam kehidupan pernikahan, itu tentu kita harus dengan sungguh-sungguh membangun pernikahan itu sendiri, Pak Paul. Nah, apa yang firman Tuhan secara khusus mau Pak Paul sampaikan dalam hal ini? Saya ingin mengupas 1 Petrus pasal 3 ayat 1 hingga ayat 8 dan 9 yang diawali dengan demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, ini adalah pesan Tuhan bagi para istri, Pak Gun dan Ibu Ida. Ada beberapa hal yang Tuhan tekankan di sini. Pertama adalah Tuhan meminta istri untuk taat, untuk tunduk. Nah, ini adalah satu konsep yang penting sekali dalam rumah tangga. Dan juga di dalam setiap organisasi. Kita mesti menyadari bahwa keluarga itu merupakan organisasi yang kecil. Dan di organisasi manapun mesti ada yang menjadi kepala. Kalau tidak ada yang menjadi kepala, yang akan terjadi adalah kekacauan. Kalau kepala itu hidupnya tidak di dalam kebenaran, Pak Paul, bagaimana seorang istri bisa tunduk, Pak Paul? Nah, ini adalah rupanya situasi yang dihadapi juga oleh para anak-anak Tuhan sewaktu Petrus menulis suratnya ini. Jadi ada anak-anak Tuhan yang menikah dengan orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Nah, sudah pasti para istri ini ingin memenangkan suami mereka agar suami mereka pun bisa percaya pada Tuhan Yesus. Nah, Petrus di sini memberikan nasihat. Jangan menangkan mereka melalui perkataan. Jangan mengkhotbahi suami-suami ini yang memang belum percaya pada Tuhan. Yang harus dilakukan justru adalah tunduk, menghormati suami-suami ini. Nah, jadi Petrus kemudian menekankan pentingnya hidup yang kudus.
dalam pengertian, biarlah para istri ini menjadi contoh hidup yang sangat baik. Contoh hidup yang akhirnya membuat si suami sadar bahwa ada perbedaan yang besar antara hidup saya dengan hidup engkau. Yaitu hidupmu saleh, hidupmu itu kudus. Nah, sewaktu hidup kita kudus, orang akan tahu. Kita tidak usah menggembar-gemborkannya, tapi orang akan tahu. Apalagi suami sendiri. Jadi memang prinsipnya adalah hidup kita ini mestilah hidup yang saleh dan yang kudus. Berikutnya juga adalah memang di sini ditekankan oleh Petrus, kita ini atau para istri ini jangan terlalu menekankan kecantikan lahiriah. Tidak berarti perempuan tidak boleh mempercantik diri, silakan. Tapi yang Petrus ingin tekankan adalah jangan sampai itu menjadi penekanan utama. Sebab ada hal yang lebih penting dari kecantikan lahiriah, yaitu kecantikan rohani. Dan ini yang diminta oleh Tuhan. Ya, jadi itu adalah beberapa nasihat-nasihat yang Tuhan berikan kepada para istri. Nah, satu hal lain lagi yang harus diingat juga oleh para istri, di sini dikatakan yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, saya kira perempuan atau istri penting sekali mempunyai ciri ini, lemah lembut dan tentram. Sebab ada kecenderungan, kalau tidak hati-hati, wanita itu mudah tidak lemah lembut. Karena dalam emosi yang tinggi mengeluarkan kata-kata yang pedas dan kasar. Dan yang juga sering terjadi adalah wanita mudah juga untuk tidak tentram, tidak tenang, panik. Nah, akhirnya malah memancing keributan yang lebih besar. Jadi wanita-wanita Kristen, para istri Kristen harus berusaha menjadi orang yang lemah lembut dan tentram. Begitu. Penguasaan diri itu ya Pak Paul. Tepat sekali. Penguasaan diri itu sangat-sangat penting. Dengan cara bagaimana Pak Paul? Itu seorang istri atau seorang wanita tadi itu melatih dirinya supaya dia bisa seperti itu gitu Pak Paul. Itu kan enggak sesuatu yang alamiah ya. Pada dasarnya kan wanita itu ingin tampil manis, cantik, bersolek dan sebagainya. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan seperti itu, tentu ada suatu cara bagaimana dia melatih dirinya itu Pak Paul. Sekali lagi, ini kembali pada seseorang itu harus jelas siapa dirinya di mata Tuhan. Jadi, pengetahuan yang jelas tentang siapa dia di hadapan Tuhan akan juga memberikan makna yang jelas kenapa dia ada di dalam hidup ini dan kemana dia akan pergi di dalam hidup ini. Kalau dia jelas dengan hal-hal ini, dia menjadi orang yang memang sangat mantap, lahir dan batin. Dia tidak perlu lagi terlalu bergantung pada hal-hal yang lahiriah. Sekali lagi saya ingin tegaskan, ini tidak berarti para wanita Kristen tidak boleh bersolek atau tampil cantik. Bukan berarti begitu. Tapi dia tidak akan bergantung pada kecantikan yang lahiriah itu. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dia tahu apa misi hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga dia akan mengerti bahwa hal-hal yang lahiriah benar-benar hanyalah lahiriah. Hanyalah sebatas kulit saja. Bahwa ada hal-hal yang jauh lebih penting dan lebih berharga yang harus dia kerjakan dalam hidup ini. Ya. Jadi mungkin langkah yang diambil oleh para istri yaitu harus sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan ya Pak Paul. Hidup di dalam kebenaran firman. Sehingga ya akan memperoleh kebijaksanaan, mempunyai kemampuan untuk menguasai diri di dalam di dalam mendampingi sang si suami itu ya Pak Paul. Tepat sekali. Sebab di sini memang dituntut para wanita untuk melawan kodratnya. Kita tahu bahwa dalam emosi yang tinggi, wanita mengalami kesulitan menguasai diri. Nah, ada yang akan berkata, ya memang saya orangnya begini. Saya mudah marah tapi mudah baik lagi dan sebagainya. Nah, sebagai anak Tuhan saya kira argumen tersebut tidak cukup atau tidak kuat. Dia harus berani melawan dirinya.
Dengan cara apa? Tadi yang Ibu Ida sudah katakan. Dia harus dekat dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan yang dibacanya setiap hari. Waktu dia bermeditasi, dia saat teduh di hadapan Tuhan. Itu semua akan memasuki dirinya. Dan menjadi kekuatan yang baru bagi dia. Nah, yang saya ingin tekankan dan anjurkan adalah, baik wanita maupun pria sama ya, memang harus menggenangi diri, mengisi diri dengan firman Tuhan. Yang menyedihkan adalah, yang seperti kita ketahui juga, cukup banyak orang Kristen yang berminggu-minggu ke gereja sampai usia tua dan lanjut, namun jarang sekali mengisi diri dengan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa kepada Tuhan dengan khusyuk, dan itu jarang dilakukan. Hanya melakukan itu seminggu sekali di gereja. Nah, makanya tidak heran di luar gereja perilakunya akan kembali lagi seperti manusia yang lama. Tidak ada bedanya. Sebab tidak ada lagi isi Tuhan dalam dirinya itu. Iya, betul Pak Paul. Karena kita baru bisa menemukan janji-janji Tuhan, kekuatan dari Tuhan kalau kita itu mau belajar firman Tuhan ya Pak Paul. Betul. Sehingga seseorang atau seorang istri itu akan bisa berubah untuk menjadi wanita yang saleh, yang lemah lembut ya Pak Paul. Betul. Jadi waktu kita diisi oleh firman Tuhan terus menerus, firman Tuhan itulah yang akan menguduskan kita. Sedikit demi sedikit. Tiba-tiba kita mulai merasakan perbedaannya. Tanpa kita harus berusaha terus menguasai amarah kita. Ya memang perlu tetap menguasai emosi, jangan semaunya. Namun tiba-tiba kita akan merasakan ada perbedaan. Ada suatu kekuatan yang akan mencegah kita marah langsung, mengatai langsung dan sebagainya. Sehingga akhirnya seperti dikatakan oleh firman Tuhan, roh yang lemah lembut dan tentram itu yang justru akan timbul, yang akan dipancarkan dari hidup kita. Dan mungkin juga karena kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita mau melanggarnya, kita itu punya rasa takut ya Pak Paul, seperti apa yang saya alami. Jadi kalau mau berbuat salah, mau berbuat kasar misalnya, kita itu ingat akan firman Tuhan. Jadi Tepat. kita itu punya rasa takut dan tanggung jawab pada Tuhan. Tepat sekali Bu Ida, betul. Nah, tapi Tuhan juga memberikan nasihat kepada para suami ini, Pak Gunawan, dan saya juga harus dengerin ini. Supaya jangan hanya sepihak. Saya rasa memang untuk memperkuat pernikahan itu harus kedua belah pihak, Pak Paul. Tepat sekali. Ya. Tepat sekali. Silakan. Nah, ini firman Tuhan berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Firman Tuhan menegaskan bahwa pria ini haruslah mempertimbangkan istrinya. Jadi hiduplah dengan bijaksana, dapat juga diartikan kita ini nauin ya, orang Jakarta bilang begitu, ngertiin istri kita. Kita ini ya mempertimbangkan siapa istri kita. Di sini dikatakan sebagai kaum yang lebih lemah. Dalam hal kekuatan, ya memang wanita itu lebih lemah. Dalam hal misalnya berkelahi, ya jarang sekali wanita bisa mengalahkan pria dan sebagainya. Nah, kalau tidak hati-hati, pria memang bisa mendominasi rumah tangga melalui kekuatannya. Baik itu kekuatan fisik ataupun kekuatan uang. Sebab dalam banyak hal, wanita itu memang berada di pihak yang lemah. Contoh yang paling gampang saja sekarang ini, secara sosial, wanita di pihak yang lebih lemah. Pria umur 40-an, misalkan kehilangan istrinya, menjadi seorang duda. Kemungkinan besar dia bisa menikah lagi. Tapi, seorang wanita yang kehilangan suaminya umur 40-an, untuk menikah kembali sangat susah sekali. Karena memang kurang kesempatan tersebut. Jadi perempuan itu memang dalam banyak hal, secara ekonomi, secara sosial, secara fisik, berada di pihak yang lebih lemah. Maka Tuhan nomor satu mengingatkan pria, ingat baik-baik. Memang dia lebih lemah, tapi engkau harus hidup bijaksana dalam pengertian, engkau harus mempertimbangkan nauin dia, ngertiin dia. Engkau harus benar-benar melihat dia siapa.
Jangan semaunya. Nah, bahkan Tuhan memberikan peringatan yang kedua. Ingatlah bahwa istrimu adalah sesama pewaris kasih karunia. Sesama pewaris anugerah Tuhan. Jadi pria di sini diingatkan bahwa wanita itu bukanlah buntut kita. Istri itu bukanlah pesuruh kita. Bukanlah orang yang nebeng, yang hanya menggandol kita gitu. Mendapatkan kasih karunia Tuhan, yaitu anugerah keselamatan dan hidup yang kekal ini. Tidak. Tuhan memberikan hidup yang kekal, memberikan keselamatannya sama rata baik kepada wanita maupun kepada pria. Jadi Tuhan sekali lagi secara intinya mengingatkan, jangan engkau menganggap dirimu superior. Jangan pria itu menganggap dirimu itu lebih hebat. Meskipun Tuhan ingatkan wanita di pihak yang lebih lemah, tapi Tuhan ingatkan pria, jangan merasa diri superior. Begitu. Nah, itu saya rasa satu konsep yang jelas sekali dari Alkitab mengenai kesetaraan hubungan suami istri, dalam arti kata suami harus menghormati istrinya dan betul, istri mengasihi suaminya dan seterusnya. Itu dalam arti ada hubungan timbal balik gitu Pak Pol ya. Betul. Dan itu yang tadi kita mau katakan, itu harus terus menerus dibangun. Betul. Supaya makin kuatlah hubungan pernikahan itu, dalam arti ya bukan hanya tidak gampang cerai, tetapi bisa mewujudkan kehidupan pernikahan yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan. Betul. Gitu. Betul. Tetapi dalam rangka memperkuat hubungan pernikahan itu tentu banyak hambatan-hambatannya Pak Mas. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi gitu. Ya kita memang membaca, ada banyak pasangan suami istri yang membaca Alkitab, mengertinya, tetapi melakukannya itu loh Pak Paul yang berat. Nah itu bagaimana Pak Paul mengatasi hal itu? Salah satu yang paling penting adalah yang ditulis di pasal yang sama ya, tapi di ayat berikutnya saya akan bacakan terlebih dahulu. Yeah. Dan akhirnya hendaklah kamu semua. Jadi tadi mula-mula Petrus memberikan saran kepada istri dan suami. Lalu. Sampai sekarang kepada semua orang. Yeah. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Nah ini adalah nasihat praktisnya Pak Gun. Seia sekata berarti ya berupaya untuk akur, berupaya untuk bisa mencocokkan pandangan. Seperasaan artinya mencoba mengerti perasaan yang satunya. Jangan hanya memikirkan perasaan kita saja. Mengasihi saudara-saudara. Kita mencoba terus untuk mencintainya, menyayangi, dan rendah hati. Rendah hati artinya rela untuk mengesampingkan kepentingan diri demi orang lain. Yang praktis lagi di sini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kadangkala sewaktu kita merasa pasangan kita kok nggak benar dengan kita mau balas supaya dia sakit. Nah Tuhan bilang jangan balas, dan juga jangan balas caci maki dengan caci maki. Nah jadi secara praktisnya udah kalau dimaki udah jangan kita balas mencaci maki dia. Nah ini yang saya ingin ditekankan adalah tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Nah konsep memberkati ini sebetulnya saya pelajari dari penulis yang bernama John Trent dan Gary Smalley. Memberkati artinya di sini adalah membuat pasangan kita itu bahagia. Sebab kata berkat berasal dari kata sukacita sebetulnya Pak Gun. Jadi memberkati sebetulnya adalah membuat orang lain sukacita, bahagia. Jadi kita coba carilah hal-hal yang bisa membuat pasangan kita sukacita, senang. Sehingga hidupnya menjadi makin hari makin senang. Itu pada prinsipnya kata berkat artinya itu. Ya memang firman Tuhan itu bukan sesuatu yang teoritis, dan ternyata tadi juga sudah diuraikan ada hal-hal yang praktis ya, yang bisa dilakukan. Masalahnya ya, berpulang kepada kita mau tidak melakukan itu kan. Tuhan Yesus mengatakan yang bijaksana itu orang yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya gitu Pak Pale. Dia harus berani untuk mengalahkan dirinya Pak Gun. Iya. Orang yang mau menikah harus berani mengalahkan dirinya. Betul.
Ya, jadi tidak mementingkan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, baik itu suami maupun istri, Pak Pol ya. Betul. Masalah gengsi memang masalah yang sangat runyam dalam pernikahan. Kami kaum pria rasanya di sana masalahnya, Pak Pol ya. Salah satunya gengsi dan sebagainya gitu. Iya, iya. Jadi dari diri kita sendiri juga harus berubah terlebih dahulu ya Pak Pol. Betul. Sebelum kita menuntut orang lain berubah, kita dulu yang harus berubah. Betul. Dan pasti pihak lain akan berubah juga. Biasanya begitu ya Pak Pol. Iya, betul. Pembicaraan ini pasti sangat menarik karena semua kita, seperti tadi di awal acara ini saya katakan, pasti mendambakan suatu hubungan pernikahan yang sehat antara suami dan istri, dan itu akan bisa menjadi suatu kesaksian bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Demikianlah para pendengar, telah kita sampaikan sebuah perbincangan tentang bagaimana memperkuat hidup pernikahan dari ayat-ayat firman Tuhan yang tadi dibacakan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi melalui 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 9. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.